Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan alat peraga yaitu mengenai bangunan suci. Alat peraga bangunan suci yaitu alat peraga bangunan suci Trimandala yang terdiri dari Nista Mandala, kemudian Madhya Mandala dan juga ada Utama Mandala. Jadi pada bangunan Nista Mandala itu terdapat yang pertama ada area tempat parkir seperti ini. Kemudian dalam Nista Mandala itu ada bangunan wantilan, kemudian ada juga di sini toilet umum dan juga ada dapur umum yang bisa disebut juga dengan pewargan. Ini. Kemudian pada bangunan suci Madhya Mandala yang terletak pada paling tengah, yaitu terdapat bangunan Balai Kulkul di sini. Kemudian ada Balai Gong seperti ini, Balai Gong, dan juga ada gedung penyimpanan seperti ini, gedung penyimpanan. Dan ini tidak lupa juga ada Apit Surang seperti ini. Dan juga kita akan memasuki ke area utama Mandala, yaitu yang pertama di sini ada Candi Bentar ya, atau Apit Surang. Kemudian ada juga di sini Balai Agung. Kemudian ini ada Balai Pawedan. Dan juga ada bangunan suci yaitu Meru. Kemudian ada Anglurah dan juga ada Padmasana. Jadi itulah alat peraga yang saya gunakan pada hari ini untuk mengajar mengenai materi tempat suci, struktur tempat suci. Selamat pagi anak-anak.
Ya, ada tiga. Yang pertama ya, jadi ada tiga yang disebut dengan riman. Coba sekarang dibuka semuanya, buka LPS-nya. Ya. Jadi mengenai struktur tempat suci agama Hindu, ya. Apa itu tempat suci? Silakan siapa yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat? Tempat suci. Tempat suci agama Hindu, yaitu tempat pemujaan atau persembahyangan bagi umat Hindu. Ya. Kemudian tempat suci agama Hindu itu pada umumnya dibangun di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam seperti gunung, laut, hutan dan sebagainya. Ya.
miniaturnya supaya kalian nanti bisa melihat secara langsung apa sih itu balai kurung, apa sih itu apit surang. Ya, nanti kalau kalian seandainya pada saat bersembahyang ke pura, jadi kalian bisa mengetahui, oh ini yang diajarkan kemarin, ini yang namanya balai kurung, ini namanya balai gong, ini namanya meru. Jadi bisa begitu ya. Kemudian ketiga pintu itu antara lain satu pintu utama yang terletak di bagian tengah, sedangkan dua pintu lainnya mewakili pintu utama yang berada di bagian sisi kiri dan kanan. Ya, itu yang disebut dengan apa tadi aku bilang? Pori Agung atau Candi Borobudur. Apa saja yang ada di utama Mandalika? Yang pertama, Balai Pawedan. Lagi? Balai Agung. Kemudian? Ya. Ada lagi? Jadi itulah bagian-bagiannya. Dan lagi satu, ada Meru. Dari semua bagian-bagian bangunan yang ada pada utama Mandala, kira-kira adakah satu atau beberapa bangunan yang pernah anak-anak perhatikan di pura? Pernah? Pernah pasti ya. Bangunan apa itu? Balai Agung misalnya. Meru, pernah melihat Meru yang ada tumpangnya? Ya, banyak kita temui Meru. Seperti di Besakeh misalnya, banyak ya. Kemudian dari ketiga bagian Tri Mandala itu tadi sudah disebutkan bagian-bagiannya. Sekarang di bagian Nista Mandala, yaitu apit surang. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu apit surang? Apa itu apit surang? Silakan angkat tangannya yang tinggi. Ya, Wahyu silakan. Apit surang adalah bangunan yang memisahkan antar jalan umum dengan area pura. Begitu memasuki pintu apit surang, segala perilaku patut mengarah pada kebaikan dan kesucian. Ya, itulah yang dinamakan dengan apit surang. Ya. Pernahkah anak-anak memperhatikan ada bangunan yang tinggi itu? Ya. Sebelum memasuki area pura yang tinggi, ya itulah yang disebut dengan apit surang. Ya, di sana kan sudah ada gambarnya pada LKS ya, sudah ada. Kemudian yang nomor 2 itu ada wantilan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu wantilan? Ya, silakan Sani. Bangunan ini adalah tempat umat mempersiapkan peralatan bersembahyangan yang mungkin berasal dari jauh atau mengecek kembali perlengkapan yang dibawa sesungguhnya. Wantilan ini mempunyai banyak fungsi, di antaranya tempat pertunjukan kesenian. Selain itu, karena ketika ada piodalan, wantilan ini digunakan sebagai tempat bunga berkenal. Tempat mempersiapkan perlengkapan menjelang piodalan, latihan menabuh, bertembak, dan rangka mendukung video piodalan, juga latihan menari. Ya, betul. Itulah yang disebut dengan wantilan. Ya. Jadi wantilan itu berada pada bagian yang paling luar, yaitu di Nista Mandala. Tadi Sani juga sudah menjelaskan. Wantilan itu biasanya juga digunakan sebagai tempat apa? Adanya pertunjukan. Misalnya pertunjukan apa? Tari misalnya. Kan ada tari-tarian biasanya di pura. Ya. Pernah menonton tari-tarian di pura? Pernah. Ya. Kemudian di sana ada juga yang ketiga bagian Nista Mandala, yaitu pewarengan atau dapur umum. Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangannya. Ya, silakan Tio. Pewarengan merupakan tempat di mana
kemudian ada di sini bagian-bagiannya, yaitu balai gong juga ada. Pernah melihat balai gong? Nah, ya, balai gong sudah pasti itu fungsinya untuk orang pengaturan ayah. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ini adalah fungsi untuk dapat mengatur sebagai tempat mengatur perangkat gamelan ketika ada upacara hiburan. Gamelan berfungsi meramaikan sekaligus mengiringi upacara kegiatan. Sementara pada hari-hari biasa bagi pura yang memiliki gong balai ini berfungsi sebagai tempat latihan menabuh. Ya, sebagai tempat untuk latihan menabuh juga, dan juga selain itu untuk meletakkan perangkat gamelan, ya, di pura itu fungsinya. Yang laki-laki biasanya ya, kalau ada yang hobinya megang balon, biasanya ngatur orang ayah itu. Yang cewek-cewek biasanya kalau suka menari, ngatur orang ayah di pura juga, ya. Kemudian ada juga di sini gedung penyimpanan namanya. Apa itu gedung penyimpanan? Gedung penyimpanan? Ya, silakan Wahyu. Gedung simpan penyimpanan adalah berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan alat-alat pengajar seperti tobek, gedung, tabut, serta perlengkapan negara. Gedung penyimpanan adalah berfungsi sebagai tempat menyimpan perlengkapan alat-alat upacara. Itulah yang disebut dengan gedung simpan. Seperti apa misalnya? Gedung. Tahu gedung? Yang panjang itu? Ya, itu gedung. Kemudian ada juga namanya kober, kabut, serta perlengkapan upacara lainnya itu disimpan di gedung penyimpanan. Itu fungsinya. Kemudian nomor 3 di sini ada utama mandala atau jeroan. Siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagiannya? Yang pertama itu tadi ada balai pawedan. Siapa yang bisa menjelaskan balai pawedan itu apa? Balai pawedan? Ya, silakan yuk. Angga. Ini adalah tempat ide kandidat atau linggih Ya. menghadirkan upacara dan memimpin persembahyangan umat. Ya, bagus sekali ya, Angga. Tadi Ibu salah bilang ya. Keliru antara Angga dan Hujung ya. Jadi itu dia balai pawedan itu adalah bangunan, ini adalah tempat ide pandita atau sulinggih mengaturkan upacara dan memimpin persembahyangan umat. Pernah melihat ada balai pawedan itu khusus biasanya untuk sulinggih? Ya. Ada? Ada yang memperhatikan kalau kurang? Ada? Pernah? Itu yang dimaksud dengan balai pawedan. Jadi nanti kalau anak-anak tampil ke pura, kalian sampai memperhatikan bangunannya. Oh, ini ada bangunan apa aja ya di sini? Oh, ternyata ini namanya balai pawedan. Ya. Kemudian ada juga balai agung. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu balai agung? Ya, Bu. Ya, silakan. Balai Agung merupakan salah satu bangunan utama yang ada di pura. Fungsinya untuk menyempurnakan pelinggih, ide betara, dan benda-benda sakral saat upacara piodalan di pura tersebut. Balai Agung juga diyakini sebagai tempat para dewa sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa, mengadakan pertemuan atau karun pesamuan, sehingga Balai Agung disebut juga Balai Pesamuan. Ya, atau balai pesamuan. Jadi balai agung itu salah satu bangunan utama yang ada di pura. Fungsinya itu untuk menstanakan pelinggih ide betara dan benda-benda sakral saat upacara piodalan. Ya, balai agung juga diyakini sebagai tempat para dewa sebagaimana
penjelasan temannya? Nah, nanti anak-anak bisa lagi mempelajari di rumah. Diingat-ingat kembali bangunan apa saja ya. Tadi kan Ibu tunjukkan ya, sudah ada alat peraganya. Kemudian ada juga yang namanya alurah. Ya, silakan. Alurah atau kelurahan adalah nama sebuah bangunan bernilai yang ada di pura yang menjadi sederhana mengimitasi saya dewasa. Iya, itulah dia tadi alurah. Bagus sekali ya Anel. Sudah semuanya nih sudah aktif menjawab, sudah aktif angkat tangan ya. Jadi itulah yang disebut dengan alurah. Kemudian ada juga namanya padmasana ya. Ya, silakan Dian, apa itu padmasana? Apa itu padmasana? Yang keras katanya. Padmasana adalah yang dewasa. Istana yang dewasa ya. Padmasana, pernah melihat bangunan padmasana? Ya, padmasana adalah istana yang dewasa. Kemudian ada Meru. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu Meru? Ya, silakan. Meru adalah merupakan sederhana dari saya dewasa dalam berbagai istidewata. Ya, Meru adalah merupakan istana dari yang dewasa dalam berbagai istidewata. Jadi itulah tadi bagian-bagiannya mengenai Nista Mandala, kemudian Madya Mandala dan Utama Mandala. Baik, sekarang supaya kalian tidak bingung nanti pada saat tampil misalnya kalian bisa ingat, oh ini ya bangunan yang ibu maksudkan kemarin ya. Jadi sekarang ibu akan memberikan tunjuk alat peraga yaitu miniatur pura ya. Boleh silakan maju ke depan yang tertib. Silakan dilihat. Ya, ini adalah miniatur pura ya. Bisa dilihat. Nah, kalau itu namanya sudah ada ya, sudah isi di sini. Kan di sana Kalau ini ada Meru isi. namanya ya. Ini bisa diambil, ya didekatkan. Nah, bisa dilihat ya. Ini apa namanya? Nah, itu sudah isi. Ini mini. Iya, iya, itu di toilet sini. Lagi orang yang ini juga. Sudah diperhatikan anak-anak? Sudah. Sekarang silakan duduk ke bangkunya. Inilah tadi ya mengenai miniatur
Dian masuk ke kelompoknya Bio, Rai masuk ke kelompoknya Nandita. Ya, ada yang 3 orang ya, ada yang 3 orang. Tidak apa-apa ya. Tadi kan sudah paham, Ibu sudah menjelaskan juga. Silakan berkelompok. Jadi untuk Wahyu itu kelompok 1, Angga kelompok 2, kemudian Lutfi kelompok 3. Sudah jelas? Sudah. Ya, nanti silakan ini alat peraganya di bawah. Sambil anak-anak nanti menunjukkan. Ini bangunan apa namanya? Ya, ini bangunan apa? Boleh dibawa buku LKS. Silakan untuk kelompok
Santi Om. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur bangunan tempat suci? Saya Bu. Ya, silakan Leona. Bu Guru, jika saya melakukan persembahyangan di area pura, seperti misalnya memungut sisa-sisa persembahyangan di pura, apakah itu juga merupakan upaya atau tindakan dalam menjaga tempat pura? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Leona. Terima kasih atas pertanyaannya, sudah luar biasa. Jadi pertanyaannya sudah sangat bagus ya. Jawabannya itu bisa disebut juga dengan upaya atau cara kita dalam melestarikan lingkungan atau area tempat suci ya. Contoh misalnya, anak-anak melaksanakan persembahyangan. Ada sisa-sisa kuangen, bunga, dupa yang anak-anak gunakan setelah sembahyang. Kemudian anak-anak pungut, anak-anak berinisiatif untuk membuangnya ke tempat sampah. Itu sudah merupakan perilaku atau sudah mencerminkan perilaku kita dalam melestarikan dan menjaga lingkungan tempat suci. Ya, itu sudah sangat bagus. Hal-hal kecil saja yang kita lakukan itu sudah sangat luar biasa manfaatnya. Bisa dipahami, Fiona? Bisa diterima? Bisa. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tidak? Tidak. Ya. Baik, kalau begitu, jadi sudah jelas ya mengenai bangunan-bangunan suci. Sudah. Tadi juga sudah ada anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang mempresentasikan mengenai bangunan-bangunan area tempat suci. Ya. Jadi sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, untuk itu karena sudah waktu ya, mari kita cukupkan pembelajaran agama Hindu pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi ya di hari berikutnya. Karena sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, sudah jelas semuanya. Mari kita tutup pembelajaran pada